Oke lur, kali ini saya mau unboxing memory card, waduh jatuh, atau kartu SD ya. Jadi ini saya beli 2 biji lewat shop lewat online, dan kardusnya cuma bukan kardus, malah plastik ya, sama ada bumble tipis-tipis. Ini saya beli 2 biji, satu ukurannya 128 GB, satunya 64 GB, jadi buat 2 HP. Untuk ini saya buat upgrade ya. Dulu 2 tahun lalu saya udah bikin video unboxing memory card merek SanDisk ya, dan setelah 2 tahun dia ke error. Jadi kalau isinya hampir full 80%-an dia jadi korup, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambahi, hanya bisa diformat. Makanya ini saya beli lagi. Mungkin berarti dulu saya dapatnya yang KW ya, tapi dengan jarak 2 tahun ya worth it lah kayak Nah ini kita beli lagi, beda merek ini. Oke, sekalian kita buka ya. Jadi ini bumble tapi warna hitam. Oke, kita buka. Oke, packingannya cuma kayak gini, nggak ada dus-dusan. Ini mereknya apa ya, lupa cuy, nanti aja pas buka. Oke, di dalam plastiknya udah nggak ada apa-apa ya, cuma plastik tok ya, bumble tok. Oke, nggak ada kardus, adanya kartu map ini. Oke, kita buka amplop ya. Oke, kita sobek. Ini ada garansinya katanya 1 tahun apa ya, ada garansinya, tapi bukunya ini packingannya harus diamankan, nggak boleh hilang. Oke, untuk mereknya Lexar, bacanya apa nggak tahu, dan di sini ada hologram. Oh ya, ini saya beli di tokonya langsung ya, apa, di mallnya ini, jadi bukan lagi start, jadi harusnya benar-benar ori dari merek ininya. Oke, ini ada 2, 64 sama 128. 128 buat HP yang ini lagi ngerekam ya, karena memorinya juga udah penuh. 64 buat HP Sony yang kemarin kita beli. Oke, ini kita bukanya gimana cara buka. Oh, di sini ada tulisan gunting, kita gunting dulu. Oke, gunting di sini, lalu coba kita buka. Kita tes yang 643 dulu. Oke, seperti ini ya, umum lah ya, kayak SD card yang lain. Untuk harganya saya lupa ya, kalau nggak salah yang 64 130, yang ini 235 kayak. Oke, coba kita ambil bentuknya. Ini adapternya kayak gini. Nanti buat ngetes speednya kita pakai adapter, jangan pakai satu adapter lah, lupa 4 reader ya. Oke, untuk bentuk memorinya seperti ini, bentuknya ya sama lah ya. Untuk tampilannya ini USF U3, lalu 633 kali, ada yang 1000 berapa kali itu, harga 2 kali lipat. Oke, lalu di sini ada A1. Oke, kayak gini. Ini kalau dibalik, ini buatan Taiwan, made in Taiwan, kode apaan nggak tahu. Oke, kita pasangkan. Kita mau tes sekalian ya, tes kecepatan transfernya, sama tes kalau diisi penuh dia akan ngeblank atau korup apa enggak. Untuk di sini dia kecepatannya up to 100 Mbps untuk readnya. Oke, lalu apalagi ya, ini tulisan-tulisan Inggris kayak gini lah. Oke, ini simbol-simbol kelas 10, memori kelas 10, lalu U3, lalu V30, A1, support 4K, lalu Android tentu aja, lalu readnya tadi 100 MB. Oke, kita sambil nyalain laptopnya, kita buka dulu. Untuk yang 128 sama ya, apa, dari packingan tulisannya, spesifikasinya juga sama, berarti cuma beda di kapasitasnya dok.
maksudnya spesifikasi pembacaannya ini sama. Oh, kalau di sini ada tambahan write-nya 45 MB, di sini nggak ada tulisan write, mungkin lebih kecil dari 45. Oke, nanti kita bandingkan juga sama yang ini. Oke, yang 128 kita buka juga, kita potong ini. Nah, nanti bekasannya yang SanDisk paling nanti tak buat MP3-an lah. Karena kalau itu kan yang SanDisk dulu yang buat HP yang 32 GB. Kalau buat MP3 masih bisa muat banyak banget. Oke, taruh sini. Oke, ini yang 64 GB. Kita coba colokkan ke laptopnya. Oke, di sini udah terbaca, udah membuka. Oke, di sini dia simbolnya agak beda ya. Ini SDXC. Saya juga baru pernah pakai ini ya, mungkin norak ya. Oke, ini kapasitasnya 64 GB dan yang bisa dipakai sekitar 58,9 ya, 59 GB lah kapasitas murninya ya. Dan ya tetap ori, yang SanDisk juga gitu, cuma kan perbedaan megabit sama megabyte gitulah. Oke, sekarang kita coba tes kecepatan baca tulisnya pakai aplikasi dulu. Kita pakai aplikasi CrystalDisk, lalu kita pilih yang mau dibaca ini H. Oke, coba kita cek dulu ya, benar drive H ini. Lalu kita cek, buka aplikasi, lalu al. Oke, dia lagi membaca. Kalau kelamaan nanti tak skip saja biar hasilnya langsung kelihatan ya. Oke lur, setelah tak skip tadi ini hasilnya. Jadi untuk kertas produknya kan kayak gini. Di sini rate-nya up to 100 MB per detik. Tapi di sini pakai aplikasi terbacanya 88,9, 86 untuk read-nya ya, ini untuk read. Ya lumayan lah, mendekati, beda sekitar 11 MB-an di aplikasinya ya read-nya. Lalu di sini dites pakai write-nya dia 59 MB per detik. Tapi kalau di sini write-nya nggak ditulis, yang ditulis yang di ini yang 128 GB write-nya, tapi ini malah 45 klaimnya, tapi di sini 59, jauh lebih gede maksudnya. Oke, ini kalau ini sudah selesai, kita tes isi full kopiannya sama lihat kecepatan transfer datanya ya. Nah, kita tes dari SSD aja biar sama-sama kenceng, bukan dari harddisk. Oke, ini kita stop aja, kita stop. Oke, close. Lalu kita kita copy file-file ini file game 45 GB, kita kirim. Nanti kita kirim video juga. Apakah videonya bisa dibuka enggak setelah hampir penuh lah ya, ini 45 GB. Oke, coba kita zoom dulu. Di sini kecepatannya berapa ini, 28 30. Oke, ini total 45 GB. Remainnya 35 menit. Wih, lama juga. Berarti apakah mau kita skip aja ini? Oke, sekarang jamnya jam 15.21. Oke, kita skip.
Oke lur, dan sekarang ini jam 15.41, artinya sudah 20 menit kita berjalan mengcopy file 45 GB ini. Setelah 20 menit sisa 5 GB, dan di sini remainingnya kurang 10 menit. Jadi ya kurang lebih 30 menit total ya. Dan ini kalau bagian puncak gunung ini dia kecepatan maksimal tembus di 49 MB tadi. Jadi maksimalnya 49 MB. Lalu yang paling bawah ini kalau di sini 20. Lah ini sampai 18 sampai 5 MB kayak tadi, karena filenya kecil-kecil jadi kecepatannya drop. Kecil-kecil tapi banyak gitu ya maksudnya ya. Oke. Jadi ini total kurang lebih sekitar 30 menit untuk file 45 GB dari SSD laptop menuju ke memori Lexar 64 GB tadi. Habis ini kita mau copy video, lalu kita buka di memorinya, apakah masih bisa kebuka atau korup gitu ya. Kita nunggu ini selesai dulu. Oke, ini kalau buat ngopi video dia tembus 50 MB ya, 50,5 sekarang. Ini berarti rekor untuk copy tertingginya dan stabil. Jadi kalau satu file gede dia malah bisa kenceng dan juga stabil. Kalau tadi yang 45 kan itu banyak file ya, soalnya kan file game itu. Oke, sekarang kita buka memorinya, lalu di properties. Apa nunggu ini rampung dulu? Udah rampung cuy, udah rampung. Ini di properties tinggal berapa giga. Oke, dari 64 ini sisa 6 giga ya, ini sisanya 6 giga. Jadi ya kita bisa simpulkan kalau udah keisi 90%an lah kurang lebih ya. Sekarang kita coba untuk buka videonya, apakah bisa atau korup. Acak aja kita bukanya. Oke, coba di skip. Oke, dia bisa ya, yang ini kebuka dan aman. Sekarang yang agak bawah. Oke, yang ini juga kebuka dan aman, berarti filenya nggak korup ya. Ini kita skip nggak ngerendet, nggak macet dia. Dan satu lagi kita folder yang lain, coba yang ini Aurora. Oke, kebuka juga, berarti aman sekali ini memorinya, walaupun udah diisi hampir full ya, aman. Ini kita coba properties lagi ya, total 52,8. Ini yang kepake 52,8, lalu free nya 6 GB, totalnya 59 GB. Oke, kita zoom. Nah ini ya, ini total 59 GB yang kepake, ini yang free. Dan yang kepake bisa dibuka semua, artinya nggak korup, artinya memorinya original. Jadi ini rekomendasi memori original murah gitu ya. Oke, dan yang 128 GB nggak usah tak tes karena ini videonya udah kepanjangan. Sekian, terima kasih.